Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin tanggal 12 Oktober kita mengenang 20 tahun Bom Bali. Sempat saya berkunjung ke Poso. Pada saat itu ada panggung Iwan Fals. Perjalanan dari Palu ke Poso itu cukup melelahkan. Jalannya nggak ada yang lempeng lah, berberak belok, terus bukit-bukit hutan. Di situ saya terkenang banyaklah teroris dari Poso itu. Dalam perjumpaan saya waktu nonton Iwan Fals, saya jumpa dengan satu teman, kebetulan dari Densus. Sampai saya bertemu, saya cuma hanya ingin tahu aja lah. Karena saya ini concern dalam hal radikalisme, saya ingin negeri ini bebas dari gerakan-gerakan radikal. Saya coba usaha, saya hanya ingin bersahabat lah dengan Densus. Bagaimana kerja mereka, karena mereka ini kan nggak kelihatan kerjanya. Tapi mereka terus mencari. Negeri ini luas, dibutuhkan ahli-ahlinya untuk mendeteksi perilaku-perilaku radikalisme ini yang bisa mengancam kehidupan siapapun, yang orang nggak bersalah. Pada saat malam hari saya duduk, keluarlah rombongan Bapak anggota Densus dengan seragam penuh, dengan ransel besar, lagi hujan. Saya terkejut, mau kemana Anda? Mau masuk ke hutan. Saya berpikir, begitu berat mereka ini di saat hujan. Saya bertanya kepada mereka, sebentar saya mau bertanya. Bagaimana sih di hutan tuh? Saya bilang, saya tanya. Dia bercerita, ini perbekalan apa? Dia perbekalan makanan. Untuk berapa lama Anda nih kalau masuk ke hutan itu? Ya minim itu 2 minggu, bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Mulai saya bertanya lagi terus, terus ransel ini cukup buat 2 bulan, 3 bulan. Terus buat makanan apa? Mie instan. Saya tanya lagi, kenapa nggak pagi? Ya dia berjalan malam. Karena kerja Densus kan mungkin juga perlu senyap. Mau tahu saya, ini kan hutan nih, bukan tempat yang nyaman untuk hidup. Gelap, banyak binatang mungkin. Itu kata mereka, kalau sudah di dalam hutan tuh kadang-kadang nggak ketahuan siang dan malam. Kenapa? Matahari tertutup, pohon-pohon yang besar. Itu gelap terus. Saya bilang itu panganan cukup buat Anda dalam perjalanan. Ya kadang-kadang nggak cukup habis. Terus apa yang Anda makan? Ujung rotan itu dimasak sama dia. Saya tanya bagaimana tidurnya. Tidur satu berganti tidak tidur. Kenapa? Mereka ini datang ke sana itu untuk mencari orang. Sementara orang yang itu mungkin bisa lebih tahu gerak kita. Ini kan perlu keberanian, perlu kerelaan untuk negeri ini. Saya tanya lagi, bagaimana Anda mandi semua? Kadang-kadang nggak mandi. Ini kerja berat ini. Tapi saya tanya, apa cuma Anda aja? Ternyata yang turun ke hutan itu bukan hanya personil bawah aja. Sampai AKBP itu juga masuk ke hutan. Jadi mereka semua tuh yang di lokasi pencarian teroris itu nggak ada lagi bawah dan atas, semua punya kebersamaan, punya fokus untuk mencari. Mereka semua terjun. Dan mungkin kalau Anda lihat kulit-kulitnya ya sedikit kusam lah, sekalipun pimpinannya. Terus saya bertanya itu, bagaimana Anda mandi, bagaimana Anda makan. Kadang-kadang mereka harus tidak bergerak sekian lama. Mereka mengintai terus, mereka bekerja siang malam. Pernah suatu kejadian yang mereka kerjakan tuh mungkin kalau saya lihat nggak manusiawi ya. Tapi mereka lakukan itu demi tugasnya, tanggung jawabnya. Pernah mereka bercerita suatu saat pernah dia temukan seorang teroris. Karena dia harus berhati-hati, tidak boleh tercium ada dia. Supaya jangan kena satu, mungkin kena yang lain. Jadi mereka cukup berdiam diri di suatu tempat itu, tidur. Di situ dia buang air, di situ dia kencing. Itu bisa berhari-hari. Banyak hal lah yang saya dapat cerita tuh begitu berat kejadian sosial bagi saya itu nggak manusiawi lah. Tapi dia lakukan. Pengorbanan dia tuh cukup besar sebetulnya. Akhirnya mereka berangkatlah ke sana. Pulanglah saya di hotel. Jujur saya nggak bisa tidur. Berontak dalam diri saya ini. Ini nggak adil ini. Saya tidur nyenyak di ruang AC mungkin, makan enak. Hujan bisa di dalam kamar. Mereka keluar pergi.
Ini tidak adil. Kenapa ya saya bilang tidak adil? Mereka bekerja untuk saya. Mereka bekerja untuk 270 juta bangsa Indonesia. Mereka mencegah perbuatan brutal dari radikalisme yang besok bisa membunuh siapa saja yang orang nggak berdosa. Mereka berangkatlah ke sana. Ya, saya cuma bisa berdoa aja lah. Semoga mereka selamat di sana. Saya pernah mendatengin seorang napi teroris di Majalengka. Mereka diperlakukan terhormat. Jadi Densus ini bukan bekerja ingin membunuh orang, tapi ingin mengajak orang supaya baik. Kenapa saya bilang baik? Begitu sabar mereka, padahal napi-napi ini semua brutal, banyak dari anggota Densus yang almarhum. Tapi mereka nggak balas dendam untuk membunuh. Mereka apa? Mengedepankan kasihnya tadi itu. Itu seorang napi yang mungkin Anda pernah dengar dulu ceritanya, yang menyimpan bom di daerah Jawa Barat. Mereka itu respect kepada Kadensus Irjen Martinus Hukom. Mereka mengontak Martinus apa? Ingin memberitahu saya nyimpan bom di sana. Dia khawatir apa? Karena banyak tahu yang menyimpan bom ini, takut nanti disalahgunakan. Itu tidak lepas dari perhatian Densus dan BNPT. Diberi bantuan hidup, dikasih modal kerja. Supaya apa? Mereka kembali ke NKRI. Mereka diperlakukan seperti saudara. Tidak pernah dikasih stigma bahwasanya dipandang oleh Densus ini apa? Mereka itu penjahat. Jadi mau diajak baik. Ini yang mulia bagi saya. Berapa banyak anggota Densus yang kena musibah dalam pencarian teroris? Berapa banyak capeknya kerja mereka? Tapi di situ ada kasih. Mungkin kalau saya pegel kali. Tapi diperlakukan seperti manusia. Mereka diberikan usaha tempat kerja. Saya pernah sekali jumpa dengan Pak Kadensus. Ini seorang bintang 2, tapi nggak seperti bintang 2. Masih mau turun ke bawah. Dibuatkan usaha, dibina, diperlakukan baik. Pada saat itu di Poso itu ada cabut baiat. Puluhan napi teroris. Itu dihormatin. Diperlakukan seperti tamu. Jadi salah kalau melihat Densus itu beringas. Satu hal yang terjadi di Makobrimob itu, yang dulu kita dengar, ada filmnya itu saya patah. Begitu bengisnya seorang teroris, ada berapa anggota Densus mati, tapi ditangkap tidak ada yang satu dicolek. Waktu itu saya berpikir apa? Ini harus balas dendam apa? Bunuh sekalian dor. Tapi enggak. Jadi janganlah kita terus mengkriminalisasi polisi yang cuma karena ulah-ulah oknum. Betul di polisi itu ada yang buruk. Tapi ada hal-hal yang besar. Yang keberadaan dia itu apa? Menyangkut masalah NKRI. Keselamatan. Dari situ saya mendengar ada 20 tahun bom Bali. Saya pergilah ke sana ke Bali. Saya duduk di Ground Zero itu. Di malam hari itu. Jujur. Karena mungkin saya sudah mengalami perjalanan ini, jadi saya merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Ratusan orang mati dari berbagai negara. Bagi saya tamu di Indonesia, kita harus hormatin. Kita nggak boleh tanya suku atau agamanya apapun. Dalam Islam itu menghormatin tamu itu mulia. Apapun bentuknya. Tapi ternyata mereka apa? Yang tidak berdosa. Mereka lagi bahagia. Mereka lagi duduk. Mereka nggak mengganggu orang lain. Diambil nyawanya dengan sadis lah dibom. Itu saya merasakan di Ground Zero itu. Pas kebetulan saya buat di Ground Zero, juga ada acara dari Densus, dari BNPT, yang dihadiri banyak tokoh lah. Saya lihat ada Pak Tito, ada Pak Listio, ada Ketua BNPT, Rafli Alamat, ada Kak Densus, Martinus. Mereka bekerja. Hanya ingin apa? Jangan terulang ini lagi. Ini perlu kebersamaan. Saya kagum lah. Saya berbicara apa adanya. Kalau emang jelek, saya bilang jelek. Tapi untuk Densus ini, saya harus apresiasi lah kerja dia ini. Untuk menjaga NKRI. Datanglah saya duduk di Ground Zero itu. Saya merasakan loh, aura pada saat itu. Bagaimana kalau itu orang tua kita kena, anak kita kena. Bagi saya ini kelompok-kelompok mereka itu menggunakan radikalisme, mengatasnamakan agama itu. Mereka lahir dari kebodohan. Mereka salah memahami agama, cuma letterlock aja. Mereka memandang orang lain itu harus dibunuh. Yang beda dengan dia, itu tidak benar. Tidak ada jejak Nabi itu mendahului membunuh orang. Musuh Nabi, tawanan perang aja diperlakukan seperti orang bukan tawanan loh. Lah, kenapa kok Islam ini sekarang begini? Kalau kita mau kembali kepada Al-Quranul Karim, barang siapa membunuh seseorang,
yang orang itu tidak hendak membunuh. Terlepas dia mau perlakuan dia maaf, dia lagi minum. Minum itu dosa personal, bukan kezaliman. Tapi dosa yang berat itu apa? Dosa sesama manusia. Saya menipu, saya memfitnah. Itu dosa yang sulit tobatnya. Kenapa? Tuhan nggak bisa memaafkan sebelum orang itu maafkan. Kali kok bagi saya orang minum apa, itu hak pribadi orang lain. Kita nggak boleh ikut campur. Dia bukan kezaliman. Nah, dari sini saya melihat dari bom Bali itu saya terbesit dengan ayat Al-Quran tadi. Barang siapa yang membunuh seseorang, yang orang itu tidak mengancam atau membunuh Anda, itu bagikan Anda membunuh seluruh manusia. Itu seorang manusia. Dalam Al-Quran tuh nilai seorang nyawa manusia itu sangat dihargai. Tapi kemarin tuh mereka perlakukan, mereka bunuh, mereka anggap mereka penjahat. Ini salah pemahaman agama. Dari Indonesia berapa banyak jumlahnya? Dari Australia yang total sampai 200 lebih. Ini nyawa manusia ini. Kalau seorang aja sama aja membunuh seluruh alam, ini 200 orang. Gak boleh kita bedakan apapun. Apapun yang namanya manusia, mau agamanya Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau ateis, dia manusia. Di dalam dirinya ada roh Tuhan. Wa nafakhtu min ruhi, itu di Al-Quran. Manusia tercipta dari roh Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan itu yang paling agung adalah manusia. Kenapa? Tercipta langsung dari Tuhan. Kalau mungkin dalam Alkitab dibilang rupa Tuhan atau wajah Tuhan. Kalau dalam Islam ada roh Tuhan. Yang jelas apa? Itu ke Tuhan. Nah, ini kita nggak boleh ada kebencian sesama manusia. Kalau ada orang belum benar, kita nasihatin. Jadi paradigma, pemahaman, memandang orang selain kelompok kita itu sesat, itu perlu dikoreksi. Tidak ada Nabi dalam gerak Nabi, dakwah Nabi apa? Dengan kepaksaan atau kekerasan. Nabi mensikapi sesuatu itu, yang dengan tindakan itu apabila dia merugikan orang lain. Dia ingin membunuh orang lain. Tapi dalam keimanan, Nabi tidak pernah intervensi. Itu tadi saya bilang. Jadi perjalanan saya ini melihat selama ini yang saya kontra radikal itu, saya bukan dasar kebencian. Saya ingin negeri ini semua solid. Tidak ada lagi konflik. Tidak ada lagi perbedaan suku agama. Kita satu saudara. Kita kembali kepada Al-Quran tadi itu. Janganlah Anda membunuh seseorang yang orang itu tidak. Dan menilai keimanan seseorang itu hak prerogatif Tuhan. Manusia tidak boleh menilai orang. Si fulan kafir, si fulan kafir nggak boleh. Itu apa? Sudah mendahului Tuhan. Dalam ayat 1 nggak salah surat Al-A'raf apa? Jangan Anda merasa suci. Satu lagi dalam ayat surat An-Anfal. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat atau tidak. Jadi kita nggak boleh menilai keimanan orang, itu orang sesat. Itu sudah Anda mendahului. Karena bagaimana saya mau menilai orang sesat? Keyakinan saya, keimanan saya ini, saya belum pernah yakin diterima Tuhan. Kok saya menilai orang? Saya masih jauh dari kesempurnaan. Siapapun manusia di sini. Mau agamanya apapun. Mau sorbannya segede apapun. Mereka belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah, kalau begitu apa? Jangan suka kita menghukumin orang, mengkafirin orang, apalagi ingin membunuh. Maka dari itu saya bilang, mengenang 20 tahun bom Bali ini, jadikan ke depan ini bangsa Indonesia ini lebih baik. Jangan kita saling membunuh sama sama. Jangan kita saling memusuhi karena perbedaan suku dan agama. Indonesia ini adalah tempat yang indah. Rumah untuk bangsa seluruh dunia mau datang ke Indonesia itu nyaman, tenang. Saya ucapkan terima kasih ke pihak polisi yang di sini adalah Densus dan BNPT yang Anda sudah punya hasil nyata lah. Berapa banyak gerakan teroris, alhamdulillah. Saya minta kepada kelompok-kelompok yang mungkin cenderung ke radikal, kembalilah Anda ke Indonesia. Kembali Anda ke Islam. Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam radikal atau apapun. Agama itu bertumpu pada aspek akhlak. Jika ada aplikasi agama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas, itu bukan agama. Itu kriminal yang bertopeng agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.